Dan agama yang mestinya menjadi sumber kedamaian, menjadi sumber pertikaian, dan menjadi sumber konflik. Kalau belum tobat, jangan menggunakan nama bapakku di belakang namamu. Iskan itu nama bapaknya Pak Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas berita dari mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, yang dikabarkan telah murtad keluar dari agama Islam. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas tentang video dari Dahlan Iskan, untuk mengetahui alasan beliau murtad dari Islam dan memilih agama baru. Seperti kita bahas sebelumnya, bahwa mantan Menteri BUMN tersebut telah menjadi bagian aktif dari agama baru yang bernama Buddha Suci, setelah beliau beberapa kali pergi ke negara Taiwan, dan bertemu dengan pemimpin tertinggi agama tersebut. Pada pidatonya di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat, Dahlan Iskan juga telah menyampaikan, bahwa dalam agama baru yang ia bawa, tidak mengenal adanya tempat ibadah dan melarang para pengikutnya untuk melakukan doa, sembahyang dan ibadah apapun. Namun hal tersebut seperti bertolak belakang dengan video Dahlan Iskan yang beredar luas di media sosial. Pasalnya dalam video tersebut, mantan Menteri BUMN itu terlihat sedang melakukan ritual atau ibadah di sebuah vihara atau kuil. Dahlan Iskan terlihat sedang fokus melakukan ritual ibadah, dengan berjalan perlahan memasuki sebuah tempat ibadah dengan membawa sebuah patung Buddha. Dahlan Iskan kemudian terlihat mengangguk-anggukan kepalanya di depan patung Buddha yang ia bawa, seolah-olah beliau sedang menyembah dan mengagungkannya, sebelum meletakkan patung tersebut. Berikut kita simak video Dahlan Iskan tersebut. Apa yang disampaikan oleh Dahlan Iskan tentang agama baru yang bernama Buddha Suci, adalah salah satu sekolah agama Buddha yang menerapkan ajaran silsilah Dharma Jingsi. Ajaran ini mengajarkan bahwa jalan latihan tekun adalah jalan yang harus ditempuh. Belakangan terungkap, bahwa alasan Dahlan Iskan pindah agama dan keluar dari Islam, adalah karena dirinya mengaku berhutang budi setelah menjalani operasi transplantasi hati, akibat kanker hati yang diderita Dahlan Iskan pada tahun 2007 silam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berpidato di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Dahlan Iskan juga mengungkapkan kekagumannya pada Panji Gumilang. Sebelum akhirnya pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penodaan agama. Dahlan Iskan juga mengatakan, latar belakang lahirnya agama baru tersebut adalah adanya pemikiran, jangan sampai dunia nantinya hancur karena adanya persaingan antar agama. Padahal setiap agama pasti mengajarkan kebaikan dan perdamaian. Apalagi sebagai umat muslim, kita harus meyakini bahwa Islam hadir di tengah kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam tausiahnya berikut ini, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Di agama pasti ada ibadah, karena ibadah itu konsekuensi dari keadaan seorang hamba yang menuhankan sosok Tuhan. Pembuktian dari sifat menuhankan itu adalah ibadah. Harus menyembah Tuhannya. Bagaimana konsepsinya? Caranya bagaimana dia beribadah? Diatur tidak?
Cara dia ibadah seperti apa, ditunaikan kapan, bagaimana teknisnya, apa maknanya, apa hikmahnya, apa implementasi ibadah itu bagi kehidupan. Di titik ini pasti akan ada perbedaan. Oke, Iya, saya iya. sebagai muslim, ya dengan saudara-saudari kita sebangsa setanah air dan non-muslim, konsepsi ibadahnya pasti beda. Ya, saya di Islam, kenapa saya meyakini Islam misalnya? Karena konsepsi ibadah saya, ya, yang saya jalani dalam Islam, itu menurut saya yang paling sesuai, paling lengkap, paling akurat, paling rasional. Ya, Iya. dari sisi sholatnya misalnya, ibadah pokok itu kan sholat. Waktunya jelas diatur, kapan saya mesti sholat, panggilannya jelas. Kemudian bagaimana penampilan saya saat akan menunaikan sholat jelas. Apa yang harus saya lakukan sebelum sholat jelas. Sebelum sholat kamu wudhu dulu. Ada langsung firmannya dari Allah, bukan rekayasa manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kan? Langsung dari Tuhan. Nih, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Ini cara wudhunya begini, diatur, diterangkan oleh Rasul. Begini prakteknya. Kemudian sebelum sholat kenakan pakaian yang terbaik. Bahkan sejak ada panggilan dari masjid kita dengar. Quran surah ke-7 ayat 31. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kemudian setelah itu diatur bagaimana cara memulai ibadahnya. Dari mulai takbir pembuka sampai dengan salam. Dijelaskan selain cara, maknanya apa? Kenapa tangannya begini? Kenapa bacaannya ini? Artinya apa? Hikmahnya apa? Lalu kaitan dengan implementasi kehidupannya bagaimana? Apa dampak sholat kepada kehidupan? Turun banyak ayat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Nanti sholat ada kaitan dengan ketenangan hati, sholat kunci kebahagiaan, kesuksesan, dan dibuktikan oleh jejak sejarah. Orang-orang dulu ketika dia sholatnya benar, terjadi itu semua. Nah, ini yang menjadikan kita yakin sebagai muslim memeluk Islam. Bagi penganut agama lain, punya konsepnya sendiri. Iya. Kita nggak bisa paksakan semua sama di titik ini dalam konsep keberagaman. Apalagi kalau sudah masuk ke konsep teologis, ketuhanan. Ya kan? Iya. Nah, untuk menentukan agama ini, ya benar sebagai agama, kan mesti punya konsep ketuhanan. Nah, Islam pun menawarkan kepada kita secara ilmiah dan objektif untuk menguji bagaimana sih standar untuk menetapkan zat itu sebagai Tuhan, ya kan? Apa ukuran-ukurannya? Maka Islam menyampaikan, misalnya di Quran surah ke-42 Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai' di ujung ayatnya. Ya, sifat Tuhan itu nggak boleh sama dengan selain Tuhan. Ya, harus beda, 100% harus berbeda. Ya, jadi kalau misalnya manusia ini lemah, maka Tuhan mesti lebih kuat. Nggak boleh sama dengan makhluk. Ya kan? Kalau manusia berpasangan, Tuhan itu harus esa, harus tunggal misalnya. Demikian banyak hal yang bisa ditampilkan. Nah, konsepsi teologi ketuhanan ini, setiap agama itu pasti berbeda. Ya kan? Iya. Nah, tinggal kita uji. Kan negara memberikan kepada kita hak penuh, merdeka untuk memilih. Dan dahsyatnya, Al-Quran memberikan kesempatan kepada kita itu secara merdeka. Terbuka untuk memilih. Iya. Bahkan dalam aspek teologi, di Quran surah ke-47 Muhammad, ayat yang ke-19, kata Allah, fa'lam. Anda mesti punya dasar pengetahuan. Annahu untuk menetapkan la ilaha illallah, untuk menetapkan tiada Tuhan selain Allah. Jadi untuk menetapkan konsep ilahiyat, teologis, ketuhanan, yang meyakinkan kepada kita, oh ini Tuhan saya Allah. Ya, kalau ditanya kenapa Anda nggak pilih Tuhan yang lain, kata Allah, Anda jangan sekedar bersyahadat, misalnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu syarat pertama menjadi muslim, syahadat. Tapi kalau Anda ingin kuat, ya dengan syahadat itu, dengan keyakinan teologi Anda itu, menuhankan Allah, ini ilmunya loh. Makanya di Islam ada akidah, ilmu tauhid, fikul akbar. Nah, jadi boleh jadi semua agama itu punya konsepsi yang sama dalam aspek muamalat, interaksi sosial yang membawa norma-norma kehidupan dalam ragam interaksi sosial. Tapi bisa berbeda dalam konsepsi ibadah dan ketuhanan. Dan aspek ketuhanan yang paling pokok. Ya kan? Iya, iya. Jadi kalau semua sama, berarti kan mesti ada yang spesial yang beda kan? Ya, betul. Ya, itu yang menjadikan Anda, saya, kita melihat yang spesial ini bagi saya, konsepsi Islam sangat jelas, tidak ambigu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.